Halo teman-teman, saya di sini ingin perkenalkan nama saya. Nama saya Evan Yarusal Salaman Makasenda dari 24. Saya di sini ingin mengerjakan atau melanjutkan tugas saya, yaitu remedi geografi. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan. Yang pertama yaitu pengertian wilayah. Dalam bahasa Inggris, wilayah dikenal sebagai region. Terdapat dua pandangan mengenai konsep wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Satu, dari pandangan subjektif, memandang wilayah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan dibentuk menurut persepsi manusia, serta menjadi suatu model yang digunakan untuk mempelajari dunia. Pandangan objektif yaitu wilayah batas-batas yang jelas dan definisi di mana secara alami memisahkan suatu wilayah dari wilayah lainnya. Ya, jadi penilaian objektif itu memisahkan suatu wilayah dari wilayah lainnya, dan objektif contohnya yaitu model yang digunakan mempelajari suatu dunia, yaitu. Step yang kedua, klasifikasi wilayah. Wilayah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah perencanaan, wilayah administratif. Yang kedua, wilayah formal atau yang A, wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah geografis yang bersifat homogen menurut kriteria tertentu, baik berupa kriteria fisik, topografi, iklim, atau vegetasi. Nah, yang berkaitan dengan kondisi geografis maupun kriteria ekonomis seperti jenis industri atau pertanian. Contohnya yaitu wilayah kawasan, wisata di Pangandaran. Slide yang ketiga, B, wilayah modal atau juga fungsional. Wilayah geografis dengan koherensi fungsional tertentu, afinitas, saling memiliki tergantungan ya. Berdasarkan kriteria tertentu. C, wilayah perencanaan atau juga bisa jadi wilayah program. Wilayah geografis yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga atau yang D, wilayah administrasi. Wilayah administratif dibentuk untuk tujuan manajemenial dan organisasional. Slide yang keempat, perwilayahan regionalisasi, yaitu perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Yang A, perwilayahan formal, perwilayahan homogen. Perwilayahan informal didasarkan pada kesamaan gejala atau objek homogen yang dimiliki suatu wilayah. Contohnya, pengelompokan negara beriklim tropis dapat dilakukan dengan menganalisis lokasi astronomis atau unsur-unsur penentu klasifikasi iklim yang ditentukan seperti suhu atau hujan rata-rata, tahunan maupun bulanan. Set yang keempat,
perwilayahan nodal, perwilayahan heterogen, perwilayahan modal dasarkan pada gejala atau objek heterogen. C. Perwilayahan perencanaan atau perwilayahan program, yaitu perwilayahan perencanaan mengacu pada program perencanaan tata ruang dan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan yang akan dicapai. Set yang kelima, tujuan, prinsip atau teori pengembangan perwilayahan. Yang A, tujuan pembangunan wilayah. 1. Mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, dan untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Yang kedua, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai agar percepatan pertumbuhan wilayah dapat terwujud dengan cepat. Set yang keenam, B. Prinsip pengembangan wilayah. 1. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan. 2. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien dan berdaya saing global. Yang ketiga, pengembangan sistem pertanahan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya, bahan pangan dan hortikultura, pengembangan dan budaya lokal. C. Teori pengembangan wilayah. Teori lokasi. Yang pertama adalah teori lokasi. Teori lokasi dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi dan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri secara konsisten dan logis. Teori pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan bertujuan dikenal juga dengan teori kutub pertumbuhan. Pertama kali dikenalkan Peureux pada tahun 1955. Slide yang ke-7 yaitu pendekatan pada perkembangan wilayah nasional, regional, dan lokal. Pendekatan pengembangan wilayah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan nasional. Pendekatan pengembangan wilayah dapat ditinjau dengan dua cara, yaitu pendekatan spesial dan pendekatan sektoral. Yang pertama adalah pendekatan spasial. Pendekatan spasial atau keruangan merupakan suatu cara pandang yang
menekankan efisien ruang sebagai wadah untuk mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Slide yang ke-7, slide yang 10. Pendekatan sektorial. Pendekatan sektorial adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi dan wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Set yang ke-11, elemen dan permasalahan pengembangan wilayah. Yang ke-6 adalah elemen dan permasalahan pengembangan wilayah, yaitu pengembangan wilayah merupakan satu proses pembangunan yang terjadi atas elemen-elemen pendukung pembangunan berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Yang A, sumber daya alam merupakan elemen penting dalam pengembangan dan pembangunan wilayah. Sumber daya manusia juga termasuk hal penting dalam pengembangan wilayah. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak akan bermanfaat maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Teknologi sangat membantu pengembangan wilayah. Kemampuan teknologi perlu didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai sehingga kedua elemen tersebut mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut. Yaitu yang ke-12, yaitu B, pengembangan desa dan kota. Yaitu desa dan kota merupakan dua wilayah dengan kondisi yang berbeda. Tidak mudah menempatkan batas yang tepat untuk desa dan kota. 1. Berdasarkan tingkat kemajuannya, terdapat dua indeks yang digunakan sebagai ucapan untuk mengklasifikasi desa berdasarkan tingkat kemajuannya, yaitu indeks pembangunan IPD dan indeks pembangun IDM. 2. Berdasarkan aktivitasnya, yaitu desa klasifikasikan menjadi desa agraris dan industris dan desa nelayan. Slide yang 13, yaitu A, desa agraris. Desa agraris tidak digunakan sebagai mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani atau pemilik dan pengelola kebun. B, desa industri. Desa industri adalah desa yang sumber pendapatan utamanya berasal dari bidang industri. Misalnya, desa menghasilkan barang lokal berkualitas dan juga desa bisa membangkitkan usaha dan menjadikan sebagai sumber pendapatan utama. Yang C, desa nelayan. Desa nelayan di Indonesia memiliki garis petani sepanjang 110 km, sepanjang 9.180 km dan merupakan garis petani terpanjang kedua di dunia dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km persegi. 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Yang ke-14, yaitu 3, berdasarkan perkembangannya. Menurut perkembangannya, desa diklasifikasi menjadi desa swadaya, swakarya, dan swamedada.
Satu, desa swada yaitu desa yang memiliki potensi khusus dan dikelola dengan baik sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang tinggal di sana. Dua, desa swakarya yaitu desa yang dalam masa peralihan dari desa swadya menjadi desa swasembada. Tiga, desa swasembada yaitu desa masyarakatnya telah mampu memanfaatkan pengembangan sumber daya alam dan potensinya sejalan dengan kegiatan pembangunan daerah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila salah kata, terima kasih. Dadah.